Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran. Semenjak bertemu dengan Rasulullah dan iman kepadanya, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang yang selalu berbakti. Ia pun mengalami kehidupan masa Khalifah Abu Bakar, kemudian di masa Amirul Mukminin Umar, lalu di masa Khalifah Utsman, di waktu mana ia kembali ke hadirat Allah. Lalu di masa Khalifah Utsman, di waktu mana ia kembali ke hadirat Tuhannya. Di tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai upeti ataupun pajak, untuk kemudian diatur pembagiannya menurut ketentuan Islam. Hingga negara mampu memberikan gaji dan tunjangan tetap. Sebagai akibatnya, banyaklah timbul masalah pertanggungjawaban secara hukum mengenai perimbangan dan cara pembagian itu, hingga pekerjaan pun bertumpuk dan jabatan tambah meningkat. Maka dalam gudukan harta negara yang berlimpah ruah itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpainya di saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran itu? Bukalah mata Anda dengan baik. Tampaklah oleh Anda seorang tua berwibawa duduk di sana di bawah naungan pohon, sedang asik memanfaatkan sisa waktunya di samping berbakti untuk negara, menganyam dan menjalin daun kurma untuk dijadikan bakul atau keranjang. Nah, itulah Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Lihatlah kainnya yang pendek, karena amat pendeknya sampai terbuka kedua lututnya. Padahal ia seorang tua yang berwibawa, mampu dan tidak berkekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4 sampai 6 ribu setahun. Tapi semua itu disumbangkannya habis. 1 dirham pun tak diambil untuk dirinya. Katanya, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham, lalu ku perbuat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, sedangkan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, sekali-kali tiadalah akan kuhentikan. Lalu bagaimana wahai umat Rasulullah? Betapa wahai peri kemanusiaan, di mana saja dan kapan saja kita mendengar sebagian sahabat dan kehidupannya yang amat bersahaja, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar dan lain-lain. Sebagai kita menyangka bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir, di mana seorang Arab hanya dapat menutupi keperluan dirinya secara bersahaja. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros. Sedang ia bukan dari golongan miskin atau bawahan, tapi dari golongan berpunya dan kelas yang tinggi. Kenapa ia sekarang menolak harta, kekayaan dan kesenangan, bertahan dengan kehidupan bersahaja, tiada lebih dari 1 dirham tiap harinya yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri? Kenapa ditolaknya pangkat dan tak bersedia menerimanya? Katanya, seandainya kamu masih mampu makan tanah, asal tak membawahi 2 orang manusia, maka lakukanlah. Kenapa ia menolak pangkat dan jabatan, kecuali jika mengepalai sepasukan tentara yang pergi menuju medan perang, atau dalam suasana tiada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia, hingga terpaksa ia melakukannya dengan hati murung dan jiwanya merintih. Lalu kenapa ketika memegang jabatan yang mesti dipekulnya,
Ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikannya padanya secara halal. Diriwayatkan oleh Hisham bin Hisan dari Hasan, tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun. Gambaran kesederhanaannya ketika ia berpidato di hadapan 30.000 orang, separuh baju luarnya dijadikan alas duduknya dan separuh lagi menutupi badannya. Jika tunjangan keluar, maka dibagi-baginya sampai habis, sedang untuk nafkahnya dari hasil usaha kedua tangannya. Kenapa ia melakukan perbuatan seperti itu dan amat juhud kepada dunia, padahal ia seorang tentara Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan? Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajalnya, sewaktu ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Tuhannya yang maha tinggi lagi maha pengasih. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya. Lalu Salman menangis. "Apa yang Anda tangiskan, wahai Abu Abdillah?" Tanya Sa'ad. "Padahal Rasulullah SAW wafat dalam keadaan ridha kepada Anda." "Demi Allah," ujar Salman, "daku menangis bukanlah karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia. Hanya Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Sabdanya, hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begini banyaknya." Kata Sa'ad, "Saya perhatikan, tak ada yang tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan sebuah baskom." Lalu kataku padanya, "Wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu." Maka ujarnya, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah dikala dukamu sedang kau derita, dan pada putusanmu jika kau menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian." Rupanya inilah yang telah mengisi kalbu Salman mengenai kekayaan dan kepuasan. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, pangkat dengan pengaruhnya, yaitu pesan Rasulullah SAW kepadanya dengan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil bagian daripadanya kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir kalau ia telah melampaui batas yang ditetapkan. Tak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring wadah makannya dan sebuah baskom untuk tempat minum dan wudunya. Tetapi walau demikian, ia menganggap dirinya telah berlaku boros. Nah, bukankah telah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar? Pada hari-hari ia bertugas sebagai amir atau kepala daerah di Madain, keadaannya tak sedikit pun berubah. Sebagai telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai amir 1 dirham sekalipun. Ia telah mengambil nafkahnya dari hasil menganyam daun kurma, sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar. Dalam kesederhanaan dan kesahajaannya tak berbeda dengan baju usangnya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan di suatu jalan raya, ia didatangi oleh seorang laki-laki dari Syria yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga melelahkannya. Demi dilihat olehnya seorang laki-laki yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan tak berpunya, terpikirlah hendak menyuruh laki-laki itu membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Ia memberi isyarat supaya datang kepadanya, dan Salman menurut dengan patuh. "Tolong bawakan barangku ini."
kata orang dari Syria itu. Maka barang itu pun dipikulah oleh Salman. Lalu berdua mereka berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan suatu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka, yang dijawabnya sambil berhenti juga kepada Amir. Kami ucapkan salam juga kepada Amir. Amir mana yang mereka maksudkan? Tanya orang Syria itu dalam hati. Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Kata mereka, berikanlah kepada kami wahai Amir. Sekarang mengertilah orang Syria itu bahwa kulinya tiada lain Salman Al-Farisi, Amir dari kota Madain. Orang itu pun menjadi gugup. Kata-kata penyesalan dan permintaan maaf bagai mengalir dari bibirnya. Ia mendekat hendak menarik beban itu dari tangannya, tetapi Salman menolak dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Tidak sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika Salman pernah ditanyai orang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai amir?" Jawabnya, "Karena manis waktu memegangnya, tapi pahit waktu melepaskannya." Pada ketika yang lain, seorang sahabat memasuki rumah Salman. Didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka tanya sahabat itu, "Kemana pelayan?" Ujarnya, "Saya suruh untuk suatu keperluan. Maka saya tak ingin ia harus melakukannya dua pekerjaan sekaligus." Apa sebenarnya yang kita sebut rumah itu? Baiklah kita ceritakan bagaimana keadaan rumah itu yang sebenarnya. Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan disebut sebagai rumah itu, Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana corak rumah yang hendak Anda dirikan?" Kebetulan tukang bangunan ini seorang arif bijaksana, mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tak suka bermewah-mewah. Maka ujarnya, "Jangan Anda khawatir, rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung di waktu panas dan tepat berteduh di waktu hujan. Andainya Anda berdiri, maka kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya, dan jika Anda berbaring, maka kaki Anda akan terantuk pada dindingnya." "Benar," kata Salman, "seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun." Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman sedikit pun, kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dipentingkannya. Bahkan telah dititipkannya kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang membawa ajalnya, yaitu pada pagi hari kepergiannya, dipanggillah istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Kiranya hanyalah seikat kesturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian sang istri disuruhnya mengambil secangkir air, ditaburinya dengan kasturi yang dikacau dengan tangannya. Lalu kata Salman kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada dapat makan, hanya gemar wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun diturut oleh istrinya, dan tak lama antaranya istrinya kembali masuk. Didapatinya ruh yang beroleh berkah telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah mencapai alam tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Rindu memenuhi janjinya untuk bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad dan dengan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Salman, lamalah sudah terobati hati rindunya, terasa puas hapus haus hilang dahaga. Semoga ridha dan rahmat Allah menyertainya.
Maka diacungkanlah bendera setinggi-tingginya, dan bagaikan auman singa ia bertakbir sekeras-kerasnya. Lalu maju ke muka, melompat, mengelak, dan berputar lalu menerkam. Minatnya tertuju untuk menarik perhatian musuh kepadanya, dan melupakan Rasulullah SAW. Dengan demikian diri pribadinya bagaikan membentuk barisan tentara. Sungguh, walaupun seorang diri, tetapi Mus'ab bertempur laksana pasukan tentara besar. Sebelah tangannya memegang bendera bagaikan tameng kesaktian, sedang yang sebelah lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Tetapi musuh kian bertambah banyak juga. Mereka hendak menyeberang dengan menginjak-injak tubuhnya untuk mencapai Rasulullah. Sekarang marilah kita perhatikan saksi mata yang akan menceritakan saat-saat terakhir pahlawan besar Mus'ab bin Umair. Berkata Ibnu Sya'ad, diceritakan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari dari bapaknya. Ia berkata, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera di perang Uhud. Tak kala barisan kaum muslimin pecah, Mus'ab bertahan pada kedudukannya. Datanglah seorang musuh berkuda, Ibnu Umayyah namanya, lalu menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Maka dipegangnya bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraih ke dada sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga kalinya dengan tombak, dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab pun gugur, dan bendera jatuh. Gugurlah Mus'ab, dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Dan hal itu dialaminya setelah dengan keberanian luar biasa mengarungi kancah pengorbanan dan keimanan. Di saat itu Mus'ab berpendapat bahwa sekiranya ia gugur, tentulah jalan para pembunuh akan terbuka lebar menuju Rasulullah tanpa ada pembela yang akan mempertahankannya. Demi cintanya yang tiada terbatas kepada Rasulullah dan cemas memikirkan nasibnya nanti ketika ia akan pergi berlalu, setiap kali pedang jatuh menerbangkan sebelah tangannya. Dihiburnya dirinya dengan ucapan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul, dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diubah. Kalimat yang kemudian dikukuhkan sebagai wahyu ini selalu diulang dan dibacanya sampai selesai, hingga akhirnya menjadi ayat Al-Quran yang selalu dibaca orang. Setelah pertempuran usai, ditemukanlah jasad pahlawan ulung yang syahid itu terbaring dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang mulia. Dan seolah-olah tubuh yang telah kaku itu masih takut menyaksikan bila Rasulullah ditimpa bencana. Maka disembunyikannya wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang dikhawatirkan dan ditakutinya itu. Atau mungkin juga ia merasa malu karena telah gugur sebelum hatinya tentram beroleh kepastian akan keselamatan Rasulullah. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan mempertahankan Rasulullah sampai berakhir. Wahai Mus'ab, cukuplah bagimu Ar-Rahman, namamu harum semerbak dalam kehidupan. Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menyampaikan perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab,
Bercucuranlah dengan deras air matanya. Berkatalah Khabbah ibn Arad, kami hijrah di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap keridhoannya, hingga pastilah sudah pahala di sisi Allah. Di antara kami ada yang telah berlalu sebelum menikmati pahalanya di dunia ini sedikit pun juga. Di antaranya ialah Mus'ab bin Umair yang tewas di perang Uhud. Tak sehelai pun kain untuk menutupinya selain sehelai burdah. Andaikan ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka sabda Rasulullah SAW, tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput izkir. Betapapun luka pedih dan duka yang dalam menimpa Rasulullah karena gugurnya Pamanda Hamzah dan dirusak tubuhnya oleh orang-orang musyrik sedemikian rupa hingga bercucurlah air mata Nabi. Dan betapapun penuhnya medan laga dengan mayat para sahabat dan kawan-kawannya yang masing-masing mereka bagaikan merupakan panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapa juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dengan jasa dutanya yang pertama. Betapapun juga semua itu, tapi Rasulullah tak melewatkan berhenti sejenak dengan jasa dutanya yang pertama untuk melepas dan mengeluarkan isi hatinya. Memang Rasulullah berdiri di depan Mus'ab bin Umair dengan pandangan mata yang pendek bagai menyelubunginya dengan kesetiaan dan kasih sayang. Dibacakannya ayat, di antara orang-orang mukmin itu terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Quran surat 33 ayat 23. Kemudian dengan mengeluh memandangi burdah yang digunakan untuk kain tutupnya seraya bersabda, ketika di Mekah dulu tak seorang pun akan lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadamu. Tetapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai hanya dibalut selai burdah. Setelah melayangkan pandangan sayu ke arah medan serta para suhada kawan-kawan Mus'ab yang tergeletak di atasnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru, sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua adalah suhada di sisi Allah. Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup sabdanya, hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka, serta ucapkanlah salam. Demi Allah yang menguasai nyawaku, tak seorang pun muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka, pasti mereka akan membalasnya. Salam atasmu wahai Mus'ab, salam atasmu sekalian wahai para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku, hingga pada suatu hari datanglah seorang Yahudi Bani Quraidah yang membeliku pula daripadanya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah, baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah, hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Ammar bin Auf di Kuba. Pada suatu hari ketika aku berada di puncak pohon kurma, sedang majikanku lagi duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi saudara sepupunya yang mengatakan padanya, Bani Kilah celaka, mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, baru saja ia mengucapkan kata-kata itu,
Tubuhku pun bergetar keras hingga pohon kurma itu bagaikan bergoncang, dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku kepada orang tadi, "Apa kata Anda? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya serta bendaknya. "Apa urusanmu dengan ini? Ayo kembali ke pekerjaanmu." Maka aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang, kukumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku, tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini, lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. Makanlah dengan nama Allah." Sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya menjamah makanan itu. "Nah, demi Allah," kataku dalam hati, "inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tak mau memakan harta sedekah." Aku kembali pulang, tetapi pagi-pagi keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan, serta kataku kepadanya, "Kulihat Tuan tak hendak makan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Lalu kutaruh makanan di hadapannya. Maka sabdanya kepada sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Demi Allah, kata hatiku, inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah. Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku. Beberapa lama kemudian ku pergi mencari Rasulullah dan kutemui beliau di Baqi, sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satunya lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti akan maksudku, maka disingkapkannya kain burdah dari lehernya, hingga nampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian sebagai disebutkan oleh pendeta dulu. Melihat itu aku meratap dan menciuminya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Aku duduk di hadapannya. Lalu kuceritakan kisahku kepadanya sebagai yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam, dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Lalu pada suatu hari Rasulullah menitahkan kepadaku, "Mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Maka aku mintalah kepada majikanku sebagaimana dititahkan Rasulullah. Sementara Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk membantuku dalam soal keuangan. Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan manis, Salman menceritakan kepada kita usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaan, yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Corak manusia ulung manakah orang ini? Dan keunggulan besar manakah yang mendesak jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan membuatnya mungkin barang yang kelihatan mustahil? Kehausan dan kegandrungan terhadap kebenaran manakah yang telah menyebabkan pemiliknya rela meninggalkan kampung halaman berikut harta benda dan segala macam kesenangan, lalu pergi menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan?
pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tak kenal letih atau lelah, di samping tak lupa beribadah secara tekun. Sementara pandangannya yang tajam selalu mengawasi manusia, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda. Sedang tujuannya yang utama tak pernah beranjak dari semula, yang tiada lain hanya mencari kebenaran. Begitupun pengorbanan mulia yang dibaktikannya demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak belian, dan akhirnya ia diberi Allah ganjaran setimpal hingga dipertemukannya dengan Al-Haq dan dipersuakan dengan Rasulnya, lalu dikaruniai usia lanjut, hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibaran di seluruh pelosok dunia, sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, dengan kemakmuran dan keadilan.